kasih Tuhan. Ini saatnya Kau berfirman ke dalam hidup kami Tuhan. Tuntun kami dengan firman-Mu. Wahyukan lagi hikmat dan pengertian-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan. Amin. Diserahkan duduk Bapak Ibu, kekasih Tuhan. Sama-sama kita baca firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Mari diundang Bapak Ibu, adik-adik semua kita berdiri, kita membacakan ayat-ayat firman ini dengan berganti-gantian. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantir di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih di Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah kau ambil sepotong roti supaya tuan-tuanku segar kembali, kemudian boleh tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini. Jawab mereka, berbuatlah seperti yang kau katakan itu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan. Ayat ini menyatakan bahwa Tuhan menampakkan diri, ya, mengulang kepada Abraham. Abraham ini adalah turunan dari Nabi Nuh, dari Sem, anak yang sulung Nabi Nuh, saudara. Dan waktu anak yang bungsu dan keturunannya berbuat jahat, membangun Menara Babel, mereka Kejadian pasal 11, ya, Tuhan memanggil Abraham menjadi sahabatnya, menjadi orang beriman untuk merubah dunia. Nah, saudara. Nah, jadi di sini kita melihat Tuhan berulang-ulang menampakkan diri kepada Abraham, ya, dengan berbagai pesan kepada beliau ini, Abraham ini, saudaraku, dan menyatakan diri kali ini kepada Abraham. Saya tertarik untuk kita renungkan bersama di ayat yang ketiga, saudara. Ayat yang ketiga, perkataan Abraham seperti ini, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, jangan kiranya melampaui hamba-Mu ini. Kata kasih atau kasih karunia, saudaraku, ya. Kasih karunia di mata Tuhan. Abraham mendapat kasih, mendapat, ya, kasih sayang atau mendapat anugerah dari Tuhan, maka dia sangat bermohon untuk mereka tidak meninggalkan Abraham. Pesan firman ini untuk kita di hari ini adalah tentang bagaimana kita itu menerima hidup dalam kasih karunia Tuhan, saudaraku. Ya, ya, kita akan lihat sebentar, saudara. Ya, dalam dunia ini ada dua zona, dengan perbedaan tadi, dua zona. Ada zona baik, penuh kemuliaan, atau wilayah baik penuh kemuliaan, ada wilayah jahat penuh dosa dan kejahatan. Abraham ini orang beriman, karyawannya kurang lebih 318 orang di dalam Kejadian pasal 14. Dan dia melatih mereka untuk berperang, ya, untuk bersekutu dengan Tuhan di pasal 14 kitab Kejadian, ya. Latih perang, latih bersekutu dengan Tuhan, latih perjamuan kudus, pertemuan Melkisedek, saudara, dan latih untuk murah hati, memberi untuk kerajaan surga Allah mereka, saudaraku. Nah, di pasal ini, saudara, 18 spesial, Tuhan menampakkan diri, dan kalau kita baca pesan firman ini, saya baca ayat ini mirip dengan Matius 15, saudara. Miripnya apa? Waktu Yesus masuk ke bait Allah, orang Yahudi menyembah Tuhan dengan cara agamawi. Menyembah Tuhan dengan mulut mereka, hati mereka enggak menyembah, saudara. Hati mereka jauh. Hati mereka penuh kejahatan.
Matius 15 ayat 18 dan 20, saudara. Sehingga Tuhan Yesus muak melihat ibadah orang Yahudi. Ya, mereka tidak punya kekuatan ibadah mirip dengan 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Ya, mereka berbuat jahat, mereka beribadah tetapi kekuatan ibadah tidak dimiliki oleh orang percaya. Maka dengan mudah saja orang percaya itu terluka, kecewa, marah, benci, pahit. Saudara, kenapa? Karena penyembahan kepada Tuhan itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Nah ini saudara, jadi kalau kita bandingkan pasal 18 kita Kejadian, Matius pasal 15 saudara, dan 2 Timotius 3 itu dari zaman ke zaman mirip-mirip sama-sama saudara. Nah hari ini kita belajar kenapa Abraham ini saudara, walaupun dia ada kelemahan saudara. Abraham bukan orang super. Dia pernah berdusta, bahkan 2 kali berdusta saudara. Tapi kenapa Tuhan pilih orang ini saudara? Kenapa ini? Kenapanya ini? Kita perlu tahu keadaan Abraham. Ternyata Abraham punya kelebihan itu sangat rendah hati dan suka menyembah Tuhan. Kenapa? Alkitab mengatakan begini, kita akan serupa seperti apa yang kita sembah. Walaupun kita ada kekurangan, ada kelemahan, ada kealpaan saudara. Tetapi kalau kita suka menyembah Tuhan, kita mencintai Tuhan, maka Tuhan akan merubah hidup kita saudara. Bila amin. Daud, saya mau tanya Daud saudara. Daud itu ya dicintai oleh Tuhan. Saya mau tanya apakah Daud ada kelemahan atau tidak? Ada. Tapi kenapa Tuhan suka kepada Daud? Karena Tuhan melihat kelebihan karakter dia. Suka menyembah Tuhan. Sehingga Daud tulis dalam kitab Mazmur. Kita akan serupa seperti apa yang kita sembah saudara. Nah, kita balik ke konteks ayat ini saudaraku. Ya, kita lihat saudara. Ayat 1 sebentar, ayat 1. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantir di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ya saudara. Ya, kalau kita bandingkan di pasal 2, di pasal 3 kitab Kejadian, Tuhan biasa berjalan di hari sejuk saudara. Tapi kenapa panas terik Tuhan berjalan? Dan langsung menampakkan diri saudara. Gambarannya apa? Ini mas yang gawat dan sulit genting. Di tengah kesukaran apapun dengar, Tuhan pasti menampakkan diri kepada kita. Bila amin. Saya baca renungkan ayat ini. Ya, Tuhan menampakkan diri kepada Adam dan Hawa hari sejuk saudara. Angin sepoi-sepoi. Tetapi Tuhan menampakkan diri pada Abraham pada kali ini panas terik siang bolong. Seperti cuaca hari ini. Kemarau. Sulit saudara. Kenapa? Karena Abraham lah yang mengenal Lut di Sodom. Negeri penuh dosa di sana. Itu gambarannya bahwa situasi yang gawat, yang sulit. Tuhan ingin menampakkan diri kepada manusia. Bukan inisiatif Abraham saudara. Saudara baca di sini, ada sesuatu yang aneh enggak? Anehnya apa? Tuhan menampakkan diri, sementara Abraham cuma duduk, enggak sembahyang, enggak membangun mezbah, saudara. Biasanya ya bangun mezbah, nyembah, Tuhan menampakkan diri. Atau ibadah seperti ini, oh hadirat Tuhan, Tuhan menampakkan diri, saudara. Ini enggak, Abraham lagi duduk di pintu kemahnya, ya di muka pintu kemah dia tanam sebuah pohon, pohon terbantin, saudara. Dan tiba-tiba Tuhan menampakkan diri kepada Abraham ini saudara. Mengapa saudaraku? Karena Tuhan sudah memilih Abraham untuk menyatakan semua rencananya dalam hidup kita. Nah, kita lihat sebentar tentang pengertian tentang kasih karunia sebentar saudara ya. Nah ini. Jadi dalam zona ini saudara, maka Tuhan menyatakan diri dan Tuhan mau bertindak, memberitahukan rencananya kepada Abraham. Maka kita lihat apa sikap Tuhan di saat saudara manusia memiliki dua keadaan seperti ini. Maka Tuhan menyatakan diri kepada dua tempat yang sama.
Tapi situasinya berbeda, saudara. Kepada Abraham, dia memberikan kasih karunia kepada Abraham. Kepada orang Sodom dan Gomora, dia menyatakan penghukuman kepada mereka. Nah, kita nggak ngomong tentang penghukuman, kita ngomong hari ini tentang kasih karunia, saudara. Menurut kamus Alkitab, saudara, kasih karunia itu dalam bahasa Ibrani dan Yunani itu pengertiannya sama, tapi katanya beda, saudara. Ya, kata Yunani disebut karis, ya, dan kata Ibrani sebagai kata Ken. Maka orang Amerika ada nama Kennedy, ya, dari kata Ken. Ken itu kasih karunia, kemurahan, kebajikan. Ya, ada pria yang lahir nama Ken, tambah D ya Kennedy lah begitu. Ya, kan? Ada wanita namanya yang pamannya Candy, ya begitu macam-macam lah, saudara. Itu dari asal usul kata ini, kemurahan Tuhan. Bahkan orang-orang talaut nggak tahu kemurahan sesuai, ya toh, langsung jo Indonesia kemurahan sesuai. Pernah dulu ada jemaat di sini nambah beberapa kemurahan, anyut dari talaut sampai di Makau sana, saudara. Ya pakai katinting sudah 8 hari beliau bersaksi, ya. 8 hari nggak ada makanan, Tuhan pelihara sampai di Makau, dorong kirim balik ke Jakarta, saudaraku. Ya, ekstradisi. Oke, kita balik ke sini, saudara. Dalam kasih karunia ini, saudaraku, Alkitab berkata begini, ya. Tuhan itu sumber kasih karunia. Tunjukkan di layar 1 Petrus 5 ayat yang ke-10. 1 Petrus 5 ayat yang ke-10, dia memberikan kasih karunia kepada manusia. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Jadi sumber kasih karunia ini, saudara, pertama dari Allah. Bahkan semua oknum surgawi itu menjadi tempat atau menjadi sumber kasih karunia. Satu ayat lagi, saudara, Ibrani 4 ayat 16. Kita lihat. Ibrani 4 ayat 16 berkata begini. Sebab itu malah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia Allah. Saudara, Tuhan sumber tatanya kasih karunia Allah. Hebat, saudara, hebat. Ya, hebat, saudara. Ya, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ingat, ada tata Allah, tata keadilan, kemuliaan, ada tata anak domba, tata pengampunan, saudara, ada tata kasih karunia, kemurahan, kebajikan, pengampunan, pemulihan, bahkan kekuatan yang Tuhan limpahkan kepada kita, saudara. Itu tata kasih karunia Allah, saudaraku, ya. Satu ayat lagi, Yohanes 14, Yohanes 1 ayat 14, Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan diberikan kepada sebagai anak tunggal Bapa, sambung, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, Tuhan Yesus penuh kasih karunia dan kebenaran. Artinya apa, saudara? Tuhan mengampuni dan dengan sabar menuntun, membimbing kita kepada kebenaran. Amin. Ya, dengan kesabarannya, kelembutannya, bahkan Matius pasal 12 berkata di ayat 28, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Saudara, itu kesabaran Tuhan kepada manusia yang lemah, saudara. Pola pikir yang sudah rusak, saudara, bahkan dirasuk oleh roh durhaka, kata Efesus pasal 2 ayat 1 dan 2. Pikiran kita ini dirasuk, saudara, oleh roh durhaka, roh pemberontakan. Kalau Tuhan enggak menyatakan kasih karunia, siapa tuh orang, saudara? Siapa tuh orang? Tuhan akan habiskan, saudaraku. Ya, kenapa, saudara? Kita lihat, saudara. Ya, kita lihat keadaan manusia. Roma pasal 3 ayat 23. Roma 3 ayat 23. Baca ayat ini. Keadaan manusia. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Ya, semua orang, saudara.
Tetapi apa tindakan Tuhan di sini? Kita baca ayat yang ke-24, ayat 24. Ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah, dia dalam hati Tuhan itu ada kasih karunia mau datang, saudara. Kalau kita baca pesan firman di Kejadian 18, Tuhan sangat murah hati datang. Dia cek keadaan Sodom bagaimana. Keadaan Abraham seperti apa. Dan saya temukan di pasal yang kita baca tadi 18 itu, Tuhan datang dengan sangat berat hati, bahkan panas hati. Ya. Tuhan datang sikap marah besar, saudara. Tetapi ada orang yang rendah hati, ada orang yang suka menyembah Tuhan, membuat Tuhan itu lembut hati. Dalam kitab Zakaria berkata, mari kita pergi melunakkan hati Tuhan. Pada waktu, kalau kita baca Keluaran 32, Israel menyembah lembu emas, saudara, dan Tuhan berfirman kepada Musa, biarkan aku binasakan mereka semua. Alkitab berkata, Musa pergi melunakkan hati Tuhan. Anak-anak Tuhan yang mencintai Tuhan, mencintai manusia, mencintai hidup yang kekal, dia akan memiliki sikap seperti Abraham ini dan sikap seperti Musa. Amin. Kejahatan di mana-mana terjadi. Tiba-tiba orang bisa kerasukan roh jahat. Contoh di Alkitab, Petrus di samping Tuhan Yesus, saudara. Di samping Yesus, saudara. Tuhan ngomong begini, anak manusia akan diserahkan dan dibunuh. Apa kata Petrus? Sekali-sekali tidak. Apa kata Yesus kepada Petrus? Pikiranmu dirasuk roh jahat. Pikiranmu dirasuk roh jahat, saudara. Ya, roh jahat ini bekerja merubah pola pikir manusia, saudara. Makanya kita sebagai anak Tuhan, dengar anak-anak Tuhan, Tuhan mau kita memilih berdoa untuk mendapatkan kasih karunia. Amin. Melewati berbagai ujian, goncangan kehidupan, saudara, masih ada anugerah. Masih ada jalan Tuhan buka kepada kita. Tapi Tuhan cari orang-orang yang memilih hati hamba untuk menyembah. Tuhan jangan binasakan mereka. Tuhan jangan binasakan. Itu orang memiliki hati yang memohon anugerah dan kebaikan Tuhan. Bila amin. Ini saudaraku. Jadi kalau kita belajar di sini, saudara, ya semua oknum sorgawi, saudara, entah Bapa, Putra, Roh Kudus, tata mereka, firman-Nya penuh kasih karunia dan kebaikan. Dan kita layak menerima pengampunan. Betul tidak? Ya sewaktu-waktu orang bisa duduk merenung sendiri. Tuhan, siapakah aku ini? Engkau ku sabar sekali, bisa mengampuni dosaku, bisa sabar terhadap aku, bisa merubah hidupku, membawa aku dalam kemenangan demi kemenangan. Ini perlu kita renungkan bersama, saudara, supaya kita bisa melihat apa yang ya Tuhan nyatakan, saudara. Jadi poin berikut ini, sudah pertama tadi pengertian, yang kedua adalah, saudara, sumber, yang ketiga siapa yang berhak menerima kasih karunia. Tadi ayat Roma 3 ayat 24 mengatakan bahwa semua orang bisa menerima kasih karunia. Amin. Semua orang. Ini kita perlu beritakan kepada semua orang. Mau dia orang berdosa, orang siapa terkenal berdosa, saudara, dia berhak mendapat kasih karunia. Sudah lihat pelayanan Yesus di Alkitab? Zakeus mendapat kasih karunia. Perempuan pelacur mendapat kasih karunia. Perempuan Samaria di sumur Yakub mendapat kasih karunia, saudara. Orang-orang jelek semua, saudara, jelek semua. Jadi kasih karunia Tuhan berlaku untuk semua orang.
Isi antara bumi, mau dia suku apa, agama apa, ras apa, saudara, dia dan terang semua mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Tepuk tangan untuk kebaikan Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi kebaikan Tuhan, saudara. Ya, itu yang pertama, saudara. Yang kedua, ada orang-orang pilihan tertentu, saudara. Ada orang-orang pilihan yang mendapat kasih karunia, saudara. Kita baca satu ayat, saudara, ya, di dalam Roma 11 ayat yang kelima. Roma 11 ayat yang kelima. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Ini kisah bagi bangsa Israel, saudara. Tuhan sabar dalam kasih karunia, ada kesabaran Tuhan, penantian Tuhan. Kapan orang ini mau bertobat? Kapan orang ini mau berbalik kepadaku? Tetapi oleh kasih karunia Tuhan intervensi turun, saudara. Contoh di Alkitab nyata, Rasul Paulus, saudara. Kalau anak bungsu yang hilang di kandang itu, dia mendapatkan, saudara, kekeringan, kelaparan, dan dia sadar bertobat, dia cari Bapa. Itu kasih karunia Tuhan juga. Ya, lewat kesadaran dia, maka dia bisa mendapat kasih karunia. Paulus nyanda, saudara, di tengah kejahatan dia, di tengah berkecamuknya kejahatan, di dalam lubuk hatinya, ingin membunuh, ingin membinasakan orang percaya. Tuhan intervensi. Itu namanya pilihan, saudara. Pilihan Tuhan. Mungkin di antara kita juga pilihan Tuhan. Siapa kita, saudara? Betul tidak? Itu pilihan, saudara. Abraham ini contoh. Abraham gak cari Tuhan, saudara. Tapi Tuhan menampakkan diri kepadanya. Itu pilihan, saudara. Amin. Di antara terang semua, saudara. Saya percaya orang gak serta-merta bertobat begitu saja, enggak. Lahir sudah Kristen, saudara. Sudah bergereja, sudah beragama, saudara. Tapi kenapa kita bisa bertobat dan berubah, saudara? Itu pilihan khusus dari Tuhan. Tuhan menampakkan diri, mungkin diranjang orang sakit, waktu orang sakit berat. Tuhan nampakkan diri ke rumah sakit, saudara. Tanpa dilayani, tanpa didoakan siapapun. Tuhan datang, saudara. Tuhan ngomong firman. Lihat perkataan nubuat rema ke telinga, ke hati kita. Mungkin dia ngomong, akulah penyembuhmu, orang sadar. Itu pilihan, saudara. Amin. Di antara sebuah anggota keluarga yang hebat-hebat, katakan keluarga Daud. Daud itu punya keluarga, punya saudara, itu orang-orang hebat, panglima perang, tahu perang semua. Tapi antara semua orang keluarga Daud ini, saudara tahu, hanya Daud mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Daud nggak pernah menyembah, dia cuma di kebun. Tiba-tiba suara Tuhan datang ke Nabi Samuel. Di Bethlehem, keluarga Isai, seorang anak akan aku urapi menjadi alat dalam. Itu namanya pilihan. Amin. Pilihan langsung. Tanpa Tuhan melihat baik atau buruk hidup kita. Dan saya percaya itu juga berlaku untuk kita. Amin. Pilihan Tuhan. Untuk apa? Melakukan tugas khusus. Dalam pilihan khusus ini, pertama mungkin dia orang jahat. Yang kedua, mungkin dari keluarga yang mandul. Di Alkitab Elizabeth, Sarah, ya, apalagi Manoah, keluarga Manoah, anaknya Simpson, saudara. Mustahil rahim sudah tua melahirkan anak, saudara. Tapi kalau kasih karunia Tuhan berlaku untuk rencana Tuhan, Tuhan akan backing. Ya, mau rahim tua 95 tahun kayak Sarah, Tuhan lakukan. Usia lanjut seperti Elizabeth, Tuhan bisa lakukan, saudara. Lahir Yohanes Pembaptis, itu pilihan khusus. Untuk membuat jalan, membangun kebenaran di tengah ketidakadilan terjadi. Ini, saudara, pilihanku. Saya percaya juga saudara yang duduk di sini. Saudara pilihan khusus yang Tuhan panggil. Bilang amin. Ya, sudah.
Pilihan khusus, sudah. Kita semua pilihan khusus. Dengan cara Tuhan, penuh kelemahan, bikin dosa berulang-ulang, sampai teman jadi batu sandungan, mundur dari gereja. Nggak perlu terlalu mundur lah kalau melihat teman bikin salah. Yang merubah itu kan Tuhan, berdasarkan kasih karunia-Nya. Amin. Nggak perlu. Semua kan diproses. Gereja itu bengkel, saudara. Bukan showroom. Showroom itu jual auto sebagus. Gereja itu bengkel. Bengkel apa? Bengkel luka hati. Bengkel pikiran jahat. Bengkel perkataan yang kotor. Diperbaiki. Itu butuh waktu. Butuh proses. Sabar, Jo. Ini, saudara. Maka tadi lihat, kenapa tidak Abraham datang tersungkur nyembah. Bermohon-mohon. Kalau aku mendapat kasih di matamu, jangan tinggalkan kemahku. Biar aku ambil air cuci kaki, aku bikin makanan makan sedikit, Jo. Mari. Dia panggil Tuhan sebagai Adonai, Tuanku. Kenapa Abraham kenal? Karena mereka sudah pernah saling berbicara. Suami istri kalau saling telepon, saudara, hafal itu nada dan ucapan logat suaminya. Begitu Abraham dengan Tuhan. Ini penampakan diri dalam Tritunggal yang esa. Disebut sebagai Theophany dan Christophany, saudara, dalam Perjanjian Lama. Abraham ini, saudara, ya, Tuhan menampakkan diri secara luar biasa kepada Abraham ini supaya dia bisa lakukan apa yang dia mau. Tapi lihat, Abraham punya sifat, saudara. Kenapa punya sifat seperti ini? Saudara tahu, ini penampakan dalam usia Abraham sudah mengiring Tuhan selama 24 tahun. Siapa sini sudah bertobat 24 tahun? Ada? Yang 24 tahun bertobat. Bisa angkat tangan? Ya, coba hitung hari baptisanmu sampai hari ini berapa lama? Enggak ada? 24? Puji Tuhan. Ya, kalau saya bertobat tahun 80 sampai hari ini. Baru tamat SMP, saudara, tahun 80. Ya, ini Abraham bergaul erat, saudara. 24 tahun, karena usia 25 tahun mengiring Tuhan, Ishak lahir. Ini penampakan diri. Tuhan berkata di ayat ini, tahun depan anakmu akan lahir. Makanya Abraham sangat hormat, saudara. Nah, saya pernah berdoa untuk orang sakit di Pinokalan berapa tahun yang lalu. Keluarga ini bergereja di Pinokalan situ, di sebuah gereja di Pinokalan. Sebagai pelayan di situ. Waktu itu kami kontrak di Pinokalan. Tahun 2001 kalau nggak salah, 2001 sampai berapa 2004 di atas. Lalu malam-malam sore jam 7 mereka panggil saya ke rumah. Di Pinokalan. Sambil kami cerita. Lalu sang suami berkata begini. Kenapa? Saya sudah melayani Tuhan lama. Berdoa, Tuhan tidak sembuhkan. Kok orang baru iring Tuhan, Tuhan bisa sembuhkan. Ini pertanyaan yang dia sampaikan waktu itu. Lalu saya renung sebentar, saya minta hikmat, Tuhan, jawaban seperti apa? Muncul 2 ayat di Alkitab. Hizkia yang sakit, dan seorang kerasukan roh jahat, anak perempuannya di Matius pasal 15. Saya jawab begini, Hizkia seorang raja besar, penuh jasa, selalu menang. Waktu jatuh sakit, dia doa sampai nangis meratap di kaki Tuhan. Tanpa rasa malu. Dan Tuhan mengabulkan doanya. Seorang ibu, perempuan Yunani, Sirofenusia, kata Alkitab dalam Matius 15. Dia belum kenal Tuhan, dia teriak, Yesus anak Daud, kasihani aku, anakku sangat menderita. Saudara tahu apa yang jadi? Dari 2 contoh ini, saya ambil kesimpulan pendek begini. Walaupun kita sudah melayani Tuhan lama, bukan berarti harus atur Tuhan.
Lihat Abraham, saudara. 24 tahun loh iring Tuhan. Dia tersungkur muka sampai ke tanah. Tuhan, kalau aku mendapat kasih di matamu, jangan tinggalkan aku. Ini pola pikir orang harus seperti itu. Walaupun saya pendeta, saya nggak boleh atur Tuhan. Amin. Nggak boleh. Orang kenapa dia murtad, saudara? Karena pola pikirnya. Dia berpikir, saya sudah banyak berjasa, sudah banyak lama melayani. Tuhan pasti oke-oke saja. Enggak begitu. Enggak begitu. Enggak begitu, saudara. Lihat Abraham. Biar aku mendapat kasih karunia di matamu. Pola pikir seperti ini Tuhan mau dalam hidup kita. Dia memberi kasih karunia, yes, saudara. Tapi Tuhan tetap Tuhan, manusia tetap manusia. Amin. Dalam pergumulan yang berat, saudara, kita bermohon Tuhan. Ya, Daud bermohon berulang-ulang dalam kitab Mazmur, jangan palingkan wajahmu dari aku Tuhan. Meringkan telingamu mendengar doaku. Itu kasih karunia, saudara. Kita bergumul melawan penyakit, melawan kemiskinan, melawan keadaan yang jahat, saudara. Tidak boleh pakai kekuatan sendiri. Tidak boleh. Kita mesti tersungkur di kaki Tuhan. Saudara pernah baca dalam kitab Injil, Simon mengundang Yesus makan. Dan seorang perempuan bawa pualam minyak wangi yang mahal. Yesus berkata begini, engkau mengundang aku, engkau tidak membasuh kakiku dengan air. Perempuan ini membasuh kakiku dengan minyak dan air matanya. Ini ngomong tentang bagaimana kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan bermurah hati, ya setuju. Tapi ingat, Tuhan ingin buah rohnya tumbuh dalam batin kita. Kita menghormati Tuhan. Bermohon kepada Tuhan. Apa sulitnya? Mujizat bagi Tuhan gak sulit, saudara, gak sulit. Mau penyakit menahun lama, dia cuma ngomong sepatah kata, jadi sembuh, saudara. Tapi Tuhan mau kita bergaul erat dengan dia. Dia ayah, dia Tuhan, dia El Shaddai, dia Adonai, saudaraku. Dan kita anaknya. Bergaul erat dengan Tuhan. Kalau kita mengiring Tuhan lama-kelamaan, ya sering gusar karena masalah kiri kanan. Ini boleh begitu hidup. Amin. Ini saudara. Jadi pilihan Tuhan itu, kenapa pilihan Tuhan? Dia tahu, orang yang mendapat pilihan Tuhan, kasih karunia Tuhan, saudara, dia punya kata motonya, Tuhan, aku mengasihi engkau, walaupun engkau belum mendengar doaku. Itu kasih tanpa syarat, saudara. Sudah lihat, Sadrak Mesak Abednego di Daniel pasal 3, walaupun Tuhan yang kami sembah tidak menolong kami, kami akan terus menyembah Tuhan. Itu orang pilihan, saudara. Bagaimana kita menjadi orang pilihan Tuhan? Kenali kasih karunia-Nya. Amin. Dalam pergumulan yang berat, dengar, orang bergumul tidak akan mati hanya karena kekurangan uang. Mungkin belum ada apa-apa, tidak usah. Hidup kalau bernapas syukur. Amin. Amin. Saudara, ini. Jadi orang yang mendapat pilihan kasih karunia, dia berhak untuk menerima berkat Tuhan. Upahnya besar. Nyembah, saudara. Ini perlu kita renungkan dalam hidup kita, saudara. Kita akan mengenal. Di tengah kesukaran yang Tuhan izinkan kita lewati, hadapi, seperti Abraham ini. Dia tersungkur dan Tuhan sangat hormat kepadanya. Hebat, saudara. Penyembahan model ini yang hilang di tanah Israel waktu zaman Yesus. Yesus berkata kepada mereka, kalau Abraham bapamu, kenapa engkau tidak melakukan pekerjaan bapamu, Abraham? Salah satu ini, penyembahan sikap hormat kepada Tuhan. Mungkin hati kita tersakiti, saudara.
Jangan bawa kesakitan hatimu untuk menghakimi orang di gereja. Kita datang ke gereja untuk diobati sakit hati kita. Bukan menggunakan sakit hati untuk menghakimi saudaramu. Alkitab mengajarkan, kalau engkau datang menyembah Tuhan, tinggalkan mezbahmu, pergi berdamai dulu. Mengapa? Karena Tuhan gak mau kita menggunakan namanya, firman-Nya, kehebatannya untuk menghakimi orang atau menghukum orang. Amin. Mengerti ini saudara? Maka kita beragama Kristen itu ada salib Kristus. Darah Tuhan yang mahal menyucikan kita. Mestinya Tuhan ngomong, mesti kita begini saudara. Tuhan, aku gak bisa menyembah sebelum darah menyucikan aku Tuhan. Sebelum engkau menaruh damai sejahtera di batinku ya Tuhan. Aku berdamai dulu sebab aku menyembah. Itu yang betul. Ada kan jangankan jemaat biasa pendeta, kalau sakit hati khotbah menyakiti jemaatnya. Pakai ayat bela diri, saudara. Tapi kalau kita mengerti kehendak Tuhan seperti ini, saudara, kita akan datang. Biar aku mendapat kasih di matamu. Dan orang seperti ini biasa dia mengalah. Saya beri contoh yang lain, saudara. Pada waktu Salomo usia muda menjadi raja menggantikan ayahnya. Lalu doa penyembahan pertama Salomo melakukan, dia minta dua hal dari Tuhan. Aku biar mendapat hikmat dan pengertian. Besoknya Tuhan tes, saudara, hikmat sudah bekerja atau belum? Pagi hari dua orang ibu merebut seorang bayi. Mereka ribut-ribut di muka istana. Salomo kaget. Saudara, Salomo berkata kepada pembantunya, ambil pedang, potong anak ini bagi dua. Biar seorang ibu dapat kepala, satu dapat kaki. Itu hanya mengetes, saudara. Tentang apa? Menghormati kasih karunia Tuhan. Ibu yang mengerti kasih karunia Tuhan, dia mengalah, dia berkata begini, biar, jangan bunuh Tuhan, kasih aja kepada dia. Yang gak mengerti kasih karunia Tuhan berkata, potong aja biar aman. Hikmat Allah membenarkan orang yang mengalah dan suka menyembah. Amin. Mengalah itu memang gak bagus, saudara. Rasanya gak sabaran. Tapi dengar, kalau kita mengalah mengharapkan pertolongan Tuhan, hasilnya seperti kitab ya Kidung Agung berkata indah, pengkhotbah berkata indah pada waktunya. Amin. Indah pada waktunya. Semua akan terjadi indah pada waktunya. Jadi menghadapi kesukaran, mari kita tersungkur di kaki Tuhan, memohon anugerah kebaikan Tuhan. Bilang amin. Anugerah kebaikan Tuhan, Tuhan tolong aku, jangan tinggalkan aku. Biar aku mendapat kasih sayang di matamu. Ini perlu kita renungkan dalam hidup kita, saudara umat Tuhan. Kita tinggal di negeri, di kota, di benua, di pulau, di bumi yang sudah rusak, saudara. Kejahatan merajalela. Orang berpikir yang berbuat jahat, dia akan beruntung selama dia akan menang. Orang jahat umurnya enggak panjang, Alkitab berkata. Orang jahat pertengahan usia Tuhan ambil semua yang dia dapatkan. Itu kata Alkitab. Kita bersyukur mendapat rahmat kebaikan Tuhan. Saudara lihat dalam Lukas pasal 4 ayat 18-19, saudara. Itu rahmat kebaikan Tuhan yang Tuhan limpahkan kepada umat manusia. Apa tuh? Kabar baik kepada orang miskin, saudara. Amin. Kabar baik kepada orang miskin. Apalagi kelepasan dari ikatan roh durhaka dalam jiwa dan pikiran kita. Apalagi kesembuhan luka batin, saudara. Apalagi tahun rahmat Tuhan datang kepada kita. Itu karya Tuhan untuk kita semua. Katakan amin. Apa kesulitanmu hari ini, saudara? Tuhan sanggup menolong kita. Amin. Dia sanggup menolong kita. Daud tulis dalam Mazmur 56 ayat 9. Sengsaraku engkau yang menghitung. Air mataku engkau tampung dalam kiribatmu.
Dan di hari seperti ini saudara, apalagi hari 17 Agustus, saudara renungkan gak tahun sebelum 45 dan 45 lanjutan. Banyak darah-darah pahlawan yang gugur untuk negeri ini saudara. Saudara, saya masih SD dulu nyanyi lagu Pahlawan Ambon, Thomas Matulesi. Lagunya begini. Sejarah Thomas Matulesi amatlah sedih, tagal cinta anak cucu digantung mati. Dengan parang salawakue di pantai Wasisile. Itu lagu-lagu sudah. Bahwa ada seorang opa digantung, seorang bapak digantung untuk kita. Itu bulan kemerdekaan. Dalam momen kemerdekaan seperti inilah Tuhan ajar kita saudara, bahwa kita diselamatkan itu karena pengorbanan Tuhan. Plus murid-muridnya saudara. Bukan cuma Tuhan Yesus saudara. Murid-muridnya mati martir semua saudara. Disalibkan, ditombak, dibakar hidup-hidup saudara. Itu untuk kita saudara. Itu orang-orang siapa? Pilihan khusus mendapat kasih karunia untuk kerajaan surga di bumi ini. Dan jikalau engkau dipilih, saya dipilih untuk melayani Tuhan sampai hari ini, lakukan yang terbaik untuk Raja Maharaja. Amin. Yang terbaik bagi Tuhan kita, dan Dia akan memberkati kita. Dia tidak memberikan hadiah saudara, tetapi Dia memberi upah kepada kita yang melayani Dia. Amin. Amin saudara. Jadi kita lihat di sini bahwa saudara, yang saya catat di sini, bagaimana hidup dalam kasih karunia. Pertama, hormati Tuhan dan takut akan Tuhan. Amin. Yang kedua, apa yang Dia firmankan, lakukan. Kalau kita salah jatuh, kita mesti berkata, Engkau adil dalam keputusan-Mu Tuhan. Tahirkan aku dengan hisap-Mu Bapa. Aku tidak mau mengelak, aku tidak mau bela diri. Aku mau dibersihkan oleh Tuhan. Karena penghukuman-Mu adil dan benar saudara. Sehingga terakhir kesimpulan kita hari ini saudara. Kesimpulan yang pertama saudaraku, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan sumber segala kasih karunia, memberikan kepada kita di tengah kesukaran gelapnya dosa. Ya saudara, waktu kerusuhan di kota Ambon berapa tahun yang lalu, ada lagu yang terkenal, viral di sana. Ya, lagu itu bunyi begini saudara. Di tengah kesukaran, sebabnya dosaku, terbitlah pengharapan, tolonglah Tuhanku, kendati jalanku disusah perang, Yesus pedoman hidupku, beri aku menang, selalu aku sembahyang, ya Tuhan pimpinlah. Saudara, tiang hari, mau malam, mau siang, bunyi peluru, kebakaran di sana, orang mati di situ. Oh, serine bunyi, banyak orang mati tiap hari, saudara. Lagu ini berkumandang di tengah kesukaran. Karena dosaku, tapi terbit pengharapan. Itu kasih karunia Tuhan. Amin. Tuhan menyatakan anugerahnya kepada kita. Kalau ada masalah hari ini, masih ada harapan. Jangan putus asa karena masalahmu. Lihat anugerah yang datang dari sorga. Tuhan berkata, jangan takut, jangan sedih, jangan murung. Aku membahas engkau dengan darahku, memberi engkau kemenangan. Dia sumber segala kasih karunia. Yang kedua dalam kesimpulan, jangan menjauhkan diri kasih karunia Tuhan kalau ada masalah, ada kesalahan. Ibrani 12 ayat 15 berkata, jangan jauhkan diri kasih. Kenapa? Kita nggak berjauhkan diri. Karena dalam kasih karunia Tuhan masih ada kesempatan untuk kita perbaiki, saudara. Masih ada kekuatan untuk kita bisa bertobat, saudaraku. Amin. Masih ada mujizat yang kita akan terima di dalam kasih karunia tersebut. Maka Alkitab mengajarkan,
Jangan jauhkan diri dari kasih karunia. Sederhananya begini saudara, ada masalah, diam tenang Tuhan, kita salah gua ini, ampuni, kita mau perbaiki Tuhan, bersihkan aku dan darahmu. Langsung kuasa Tuhan bekerja saudara, kekuatan Tuhan bekerja. Itu kasih karunia tuh Tuhan. Kesimpulan yang ketiga, manfaatkan kasih karunia Tuhan untuk pertama, bergaul erat dengan Tuhan, perbaiki yang salah, dan yang ketiga adalah lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Karena dalam kasih karunia ada mujizat yang berlimpah-limpah. Jangan takut bermimpi untuk melakukan hal yang besar. Dalam kasih karunia ada mujizat, ada topangan, ada kekuatan yang Tuhan akan nyatakan kepada kita. Sehingga mujizat terjadi dan Tuhan buat kita berhasil dan beruntung.